Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, peta materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Alat bersuci selain air. Meliputi A. Batu sebagai alat bersuci. Yang B. Menggunakan benda padat selain batu. Yang nomor 2. Hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Meliputi A. Bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia. Dan B. Bersuci menjaga kelangsungan ekosistem. Nah, anak-anak hebat, sekarang silakan diperhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar nomor 1 adalah sebuah batu bata. Gambar nomor 2 sebuah batu. Nomor 3 gambar batu. Nomor 4 gambar daun kering. Nomor 5 gambar kayu. Dan nomor 6 gambar tisu. Silahkan disimak. Cukup? Kita masuk pada materi yang pertama. A. Alat bersuci selain air. Anak-anak hebat, pernahkah kita mengalami setelah kencing atau berak di suatu tempat, di hutan misalnya, tidak menemukan air untuk mensucikannya? Dalam ketentuan fikih, diperbolehkan menggunakan batu. Kemudian, bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa kencing atau berak. Oleh karena itu, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat menggunakan batu untuk bersuci adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan 3 buah batu. Maksudnya adalah, jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Jika selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. Syarat yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Syarat yang ketiga, belum mengering. Anak-anak, kencing maupun berak yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Yang keempat, belum berpindah. Maksudnya adalah, kotoran tersebut masih menempel di tempat semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Yang kelima, tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti berak yang terkena percikan air kencing. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci, seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Yang nomor 6, tidak meluber. Orang yang terkena diare, biasanya sisa kotorannya sampai menempel ke permukaan bokong, atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran tersebut sudah masuk kategori meluber, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula, kencing yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga tidak boleh lagi menggunakan batu untuk bersuci. Yang nomor 7, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair tidak boleh digunakan bersuci meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan. Yang terakhir, batu dalam keadaan suci. Maksudnya adalah
Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel kencing maupun berak semakin najis keadaannya. Sekarang yang B, menggunakan benda padat selain batu. Anak-anak hebat, tahukah kita bahwa dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan, serta batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan kencing atau berak dengan menggunakan benda-benda lainnya. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan. Dalam hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Selain batu yang diperbolehkan menjadi alat bersuci dari kotoran kencing maupun berak, kita juga dapat menggunakan benda-benda lain seperti tisu, ranting, dedaunan kering, dan lain sebagainya. Sekarang yang kedua, hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Hikmahnya adalah A. Bersuci menjaga kelangsungan hidup manusia. Air bersih adalah sumber kehidupan, merupakan ungkapan yang pasti benarnya. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Hikmah selanjutnya adalah bersuci menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia. Kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Anak-anak hebat, setelah kita pelajari materi pada hari ini, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. A. Syarat-syarat batu dapat digunakan sebagai alat bersuci, yaitu 1. Menggunakan 3 buah batu. 2. Batu yang digunakan dapat membersihkan. 3. Najis belum mengering. 4. Najis belum berpindah. 5. Najis tidak bercampur dengan benda lain. 6. Najis tidak meluber. 7. Batu dalam keadaan tidak basah. Dan terakhir, batu dalam keadaan suci. Kemudian, diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, suci. Yang kedua, padat dan kering. 3, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan. Yang nomor 4, bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Benda padat yang diperbolehkan contohnya tisu, ranting, dedaunan kering, dan lain sebagainya. Anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan dikerjakan evaluasi sebagai berikut. Pertama, apa perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri? Nomor 2, kenapa penggunaan air secara tepat untuk bersuci dapat menjaga kelangsungan hidup manusia? Berikan pendapatmu. Nomor 3, bersuci dengan air tanpa berlebih-lebihan penggunaannya telah membangun peran Anda dalam pelestarian ekosistem. Berikan pendapatmu ke dalam bentuk pernyataan berdasarkan bukti. Demikianlah anak-anak pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.